Gereja tempat saya melayani ada di Jalan Raya Puputan. Senang bisa melayani Bapak Ibu Saudara dan semoga perenungan firman pada hari ini boleh menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perenungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Ayatnya yang pertama sampai ke-6. Satu Raja-Raja 17 ayatnya yang pertama hingga ke-6. Demikian. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya mendapat jatah cuti besar. Kalau pendeta di GKI pelayanan 10 tahun sekali dapat sabbatical, cuti besar sepanjang 3 bulan, saudara. 10 tahun sekali. Nah, saudara, saya memanfaatkan itu untuk mengembangkan diri sekaligus juga untuk menghibur diri di tengah penatnya kesibukan pelayanan. Salah satu tempat yang kami kunjungi, saya dan istri kunjungi adalah Taman Safari Prigen, Pasuruan. Jadi di Pasuruan ada Taman Safari, saudara. Nah, saudara yang terkasih, saya ke sana karena memang istri yang ngajak. Nah, mungkin karena masa kecil kurang bahagia, saya diajak ke sana. Saya tanya, ngapain di sana? Kan cuma hewan. Saya bayangin, ngelihat hewan jauh-jauh sampai Pasuruan. Terus istri saya jawab, iya, aku pengen ngasih makan hewan. Saya sampai bingung, apa asiknya ngasih makan hewan? Bukankah lebih asik ngasih makan suami daripada ngasih makan hewan? Istri saya bilang, aku pengen, ya sudahlah kita berangkat. Saudara, singkat cerita kami sampai di sana, di depan pintu gerbang, kami memberi 1 ikat wortel untuk memberi makan binatang-binatang di dalam sana. Dan betul saudaraku, ketika saya masuk ke Taman Safari itu, mobil di depan berjejer, mereka membuka jendelanya, mereka menyodorkan wortel, lalu rusa-rusa itu datang, saudara, langsung memakan wortel yang ada di tangan kami. Dan saat itu saya juga turut menikmati, oh gini toh sensasinya, memberi makan rusa langsung dari tangan. Saudara, ketika itu saya melihat asik juga ya, melihat sekaligus mengalami sensasi ketika kita manusia memberi makan binatang liar, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau saya saat itu takjub bahwa asik juga ya ngasih makan binatang liar, tetapi manusia memberi makan binatang itu kan sebetulnya hal yang lumrah. Nah, saudara, ada satu adegan yang lebih menakjubkan ketimbang adegan manusia memberi makan binatang di Taman Safari. Dalam bacaan kita hari ini, di situ direkam, sebaliknya, saudara. Ada binatang liar yang memberi makan manusia. Saudara, dalam kisah yang tadi kita baca di situ direkam tentang bagaimana
ketika saat itu musim kering, kelaparan, kenapa? Karena nampaknya Allah sedang ingin memberi pelajaran kepada Ahab yang saat itu terjatuh dalam penyembahan berhala. Saudara, di tengah musim kering, di tengah masa-masa kelaparan itu Allah berfirman kepada Elia, pergi sana. Kamu ke tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Ketika saya membaca ini, saya bayangin, saudara, kalau saya jadi Elia, di tengah musim pandemi kelaparan, saya disuruh ngungsi ke pinggir sungai. Saudara, pasti saya bayangkan ngungsi itu ya di hotel. Ngungsi itu ya di sebuah perkotaan yang dekat dengan pusat-pusat logistik, kira-kira begitu. Ngungsi itu ya ke dekat perkotaan yang dekat pasar, di mana saya bisa mengakses makanan dan minuman lebih mudah. Saudara, tetapi yang menarik, Allah meminta Elia untuk ngungsi ke sebuah tempat yang sama sekali tidak merepresentasikan adanya makanan di sana. Mana? Pinggir kali, saudara. Tetapi yang menarik kalau kita membacanya, Alkitab merekam, Allah menjanjikan untuk tetap memelihara Elia. Walaupun Elia harus ngungsi ke tempat yang jauh dari bayangan manusia akan mendapatkan akses makanan. Apalagi itu di musim kekeringan. Allah mengatakan, enggak usah khawatir. Akan kukirim burung gagak untuk memeliharamu. Lagi-lagi saudara, saya ini tipikal orang kalau membaca Alkitab langsung berimajinasi begitu ya. Kalau saya jadi Elia, sudah suruh ngungsinya di pinggir kali, di tepi sungai, enggak ada warung. Terus Allah ngomong, akan kuutus burung gagak untuk memelihara. Saya kalau jadi Elia langsung error itu saudara, otak itu ya. Bahwa Tuhan, kalau kamu ngutus GrabFood masih lumayan. Kalau kamu ngutus GoFood masih oke. Ini kamu ngutus gagak untuk memelihara manusia dewasa segede aku yang makannya banyak ini. Saudara, saya jadi Elia juga mungkin akan terheran-heran, ini piye cara Tuhan itu loh memeliharaku. Coba Anda bayangkan jadi Elia saat itu. Dan saudara, gagak itu adalah salah satu binatang yang diharamkan oleh orang Yahudi. Ini binatang haram saudara buat orang Yahudi, gagak. Ini seperti yang populer kan, yang mungkin kita tahu kan, salah satu binatang haram buat orang Yahudi kan berkuku belah ya, babi. Bayangin aja, seakan-akan seperti kalau kita mau bandingkan, seorang Yahudi akan dipelihara oleh babi, haram saudara. Saya bayangkan Elia, Tuhan, sebentar. Itu belum lulus sertifikasi halal itu Tuhan. Kurirnya itu kurir haram Tuhan. Enggak ada label tit, itunya enggak ada Tuhan. Tapi ya sudahlah saudara, Elia nampaknya punya hati yang begitu yakin. Walaupun dia enggak tahu teknisnya cara Tuhan memelihara dia di pinggir sungai melalui gagak. Tapi dia meyakini, ya sudahlah. Pokoknya ikut Tuhan, itu kan ikut aja, dia ngomong apa, nurut, kan begitu saudara prinsipnya. Nurut dia. Dan Tuhan tidak pernah omong kosong saudara. Alkitab merekam, 1 hari 2 kali, pagi dan petang, burung gagak itu rutin memelihara Elia saudara. Saudara, saya tidak habis takjub membaca kisah ini. Burung gagak itu selain haram, dia ini kan binatang liar. Dia bukan binatang peliharaan seperti
papi atau anak anjing, atau kita kalau punya peliharaan di rumah anjing yang bisa kita bentuk, ayo set, up. Kan enggak bisa toh saudara. Shake hand, terus gini anjingnya. Enggak bisa. Ini binatang liar. Enggak ada ilmunya untuk melatih gagak, saudara. Pecinta hewan pun, dokter hewan pun kalau saya suruh, ini tolong gagak ini dilatih supaya bisa shake hand, saya enggak yakin bisa. Kenapa? Ya liar. Enggak terkendali dan tidak bisa dikendalikan. Anda bisa bayangkan binatang liar seperti gagak secara teratur, kontinu, sehari 2 kali, pagi petang, datang jadi kurir makanan untuk Elia. Kayak ada jadwalnya, saudara. Berapa lama? Sayang Alkitab tidak merekam berapa lama Elia harus ngungsi. Tapi saya menduga cukup lama. Kenapa? Karena kalau kita membaca ayat 7 yang tidak menjadi bahan bacaan kita hari ini, Elia di sana sampai air di sungai itu mengering. Air di sungai mengering kan tidak 1-2 hari, saudara. Rutin, pagi, petang. Apalagi kalau membayangin gagak, aduh saudara kan agak-agak ngeri ya. Gagak ini kan klasifikasinya dia burung, tapi tidak bisa berkicau kan. Anda pernah tahu gagak bisa berkicau? Tidak pernah tahu. Gagak itu suaranya gimana? Kek. Kayak orang asma itu loh. Dan gagak, saudara, gagak itu monokrom, kayak handphone zaman dulu. Anda tahu monokrom, terima kasih. Elia dipelihara gagak, saya dipelihara Pak Rudi. Monokrom, karena warnanya cuma hitam. Dan saudara, binatang ini biasanya diidentikan dengan binatang mistik, bukan? Yang biasanya menjadi teman-temannya para penyihir, ahli nujum, dan dukun-dukun itu. Saudara, binatang ini bukan binatang yang populer untuk disukai orang. Tapi Allah memakainya untuk memelihara Elia. Itu yang pertama. Fakta gagak. Habis kebaktian ini Anda akan lebih pintar dalam satu dunia memahami gagak, saudara. Yang kedua, saudara, gagak itu domisili tinggalnya tidak di pinggir sungai. Gagak itu domisili tinggalnya pada umumnya di perbukitan. Elia di pinggir sungai. Nah, saudara, ini menarik juga. Bahwa setiap hari sehari 2 kali Elia itu dikirimi makanan lewat gagak. Di pinggir sungai, sebuah lokasi yang kalau saya jadi gagak, ini bukan lokasi kekuasaan saya. Ini bukan domisili saya. Tapi terjadi, saudara. Datang gagak itu. Dan yang ketiga, ini yang menurut saya lebih dahsyat, saudara. Saudara, gagak itu salah satu burung, dia bukan vegan, dia karnivora. Karnivora itu pemakan daging. Oleh karena itu menu favorit gagak adalah daging mentah. Kalau ada jenazah atau mayat biasanya gagak akan patuk-patuk itu. Anda bisa bayangkan, sehari 2 kali, gagak yang rakus pemakan daging itu mengangkut daging, saudara. Saudara, kalau saya bayangkan, kok enggak dia makan sendiri? Daging loh. Menu favoritnya gagak loh. Ini seperti halnya kalau saya kelihatan babi guling.
habis, saudara. Itu favorit saya. Saya masih sampai saat ini masih omnivora, pemakan segala soalnya. Saudara, ini dia ngangkut daging yang seharusnya dia bisa makan sendiri sampai Elia mungkin tinggal secuil. Tapi enggak. Daging itu tetap sampai utuh ke tangan Elia. Seakan-akan selain binatang liar ini punya jadwal rutin, nampaknya ada yang mengendalikan, nah kan begitu. Dan yang kedua, nampaknya ada yang memberi pengertian kepada Gagak saat itu, saya bayangkan. Gak, mulai hari ini kamu bertugas ngirimi itu manusia satu itu pinggir sungai itu sehari 2 kali ya, ngirim daging. Tapi saya minta pengertianmu Gak, jangan dimakan ya, jangan dimakan. Kasihan bapak itu, udah tua, stres loh itu, udah dimusuhi bangsanya sendiri, jangan dimakan ya Gak, dijaga, utuh loh ya dagingnya, jangan dicuil loh ya, utuh loh ya. Awas dijewer kalau kamu sampai makan ya, jangan. Saya bayangin ada yang ngasih pengertian gitu mungkin sama si Gagak. Sehingga Gagak ini bisa melawan naluri alamnya, tidak memangsa dagingnya Elia. Saudara, dari sekelumit fakta ini, adalah perikop ini tidak perlu ditafsir Yunani Ibrani lah. Ketika kita membaca kisah ini apa adanya saja, bukankah kisah ini begitu mengagumkan, saudara? Udahlah, Anda tidak perlu bandingkan dengan Alkitab bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Inggris, tidak perlulah. Inilah tersaji dengan begitu dahsyatnya bahwa pemeliharaan Allah, pemeliharaan Tuhan, nyata dengan caranya yang ajaib. Setiap hari, sehari 2 kali, Gagak itu datang menghidupi Elia, yang saat itu tidak ngapa-ngapain, ngungsi. Nah saudaraku, oleh karena itu melalui kisah sederhana ini, saya ingin mengajak kita untuk satu. Saudara, sebagai orang Kristen, salah satu hal terpenting adalah meyakini akan pemeliharaan Tuhan. Ini Allahnya Elia dengan Allah kita sama kan ya? Sama kan ya? Allahnya Elia yang ngasih makan Elia lewat Gagak ribuan tahun silam itu kan juga masih Allah Anda dan saya hari ini kan ya. Saudara, kalau Allah ribuan tahun silam sanggup memelihara Elia dengan cara yang gak lumrah di tengah pandemi kekeringan, menurut Anda, masih sanggupkah Allah memelihara Anda dan saya hari ini? Sanggup, saudara. Pasti sanggup. Bukan mungkin lagi, mungkin sanggup sih Pak. Oh no, pasti sanggup, saudara. Yakini itu. Ini saya baru mengutip satu kisah tentang bagaimana Allah memelihara umat. Alkitab kita merekam ratusan kisah. Bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Oleh karena itu mari kita berserah, saudara. Berserah itu meyakini bahwa kita punya Allah itu yang akan memelihara kita. Nah saudara, tetapi sayangnya orang Kristen seringkali ketukar-tukar antara berserah dan menyerah. Saudara, ini 2 hal yang berbeda, 180 derajat, walaupun sama-sama ada kata dasar serah. Saudara, berserah kepada Tuhan, tapi jangan menyerah. Bedanya apa? Saudara, berbeda. Seseorang yang berserah, dia meyakini ada pertolongan dari pihak lain yang lebih dahsyat darinya, yang lebih berkuasa darinya, yang lebih kuat darinya. Tuhan dalam hal ini. Karena dia yakin
sosok ini sosok yang lebih kuat darinya, itulah yang membuat dia mampu untuk berserah. Berserah itu bersandar, saudara. Saudara, ini loh berserah. Kenapa kok saya bisa dengan pede menyandarkan 72 kilo bobot saya di apa ini namanya ini? Ini kayak mimbar ya, di mimbar kaca ini. Dan bahkan saya berarti lebih bersandar lagi, saudara. Kenapa kok saya berarti? Karena saya yakin mimbarnya Yayasan Mercy kokoh. Ini loh saya gebrak-gebrak ini berani, enggak hancur. Pak Paulus pucet. Karena saya yakin, waduh besi, kakinya lebar jadi tidak akan mudah terguling, kokoh. Makanya saya berani bersandar. Lah kalau Anda nih loh sekarang juga sedang melakukan aktivitas bersandar sebetulnya. Pada apa? Kursi. Kok yakin Anda bisa mau duduk di kursi yang sekarang Anda duduki? Kok enggak ragu Anda? Jebol enggak ya? Jebol enggak ya? Saya tadi masuk ruangan tidak melihat satupun dari Anda sebelum duduk ngecek dulu kakinya utuh enggak ya, kaki kursinya ya, reot enggak ya, terus di gini-gini dulu, terus baru didudukin. Saya kok enggak melihat satupun dari Anda melakukan itu. Kenapa? Karena Anda percaya dan yakin kursi itu cukup kuat, bukan? Saudaralah, kalau Anda bisa yakin duduk di kursi itu, kursi yang paling harganya 100-200 ribu itu. Lah kok enggak yakin dengan pemeliharaan Tuhan, itu kan keterlaluan. Saudara, oleh karena itu, kecuali Anda tidak meyakini bahwa kekuatan Allah melebihi kursi yang Anda dudukin. Saudara, Allah kan dahsyat. Anda boleh bersandar kepada Allah dan sudah selayaknya. Kenapa? Karena dia dahsyat, dia kuat, dia kokoh. Anda tidak perlu cek lagi. Allah, kuat enggak ya? Benar kamu kuat, Allah nanggung aku. Kuat ya? Enggak perlulah. Tuhan, aku berat loh Tuhan. Berat aku Tuhan. Bobotku berat. Dosaku berat. Pergumulanku berat. Kamu sanggup Tuhan menopangku? Sanggup Yoel? Yang benar Tuhan, aku bersandar sama kamu, nanti kamu ambruk. Sekonyol itulah orang Kristen kadang-kala. Seseorang yang berserah yakin, walaupun dirinya tidak mampu, di luar sana ada sosok yang kuat, yang sanggup menopang hidupnya. Orang menyerah sebaliknya. Orang menyerah adalah dia tahu dia tidak mampu, tetapi dia tidak yakin bahwa di luar sana ada pertolongan dari sosok yang lebih kuat dan lebih kokoh dari dirinya. Makanya dia menyerah. Kalau orang berserah karena yakin ada yang menopang dia dan menolong dia, orang yang berserah dia akan dalam hidup ini semangatnya kayak tidak pernah habis, saudara. Dompet boleh tipis, tubuh boleh digerogoti penyakit, tapi semangat orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan empty, saudara, tidak akan nol. Semangat itu terus baru dia menjalani hidup itu penuh pengharapan. Orang berserah bukannya tidak bisa gagal. Orang berserah bisa gagal, bisa banget. Tapi orang yang berserah akan bangkit sejumlah dia gagal. Kenapa? Karena dia tetap meyakini, aku gagal kali ini Tuhan. Oke, aku akan coba lagi ya Tuhan. Tolong, disupport. Nah itu. Karena dia tahu, backingnya adalah sosok terkuat semesta alam. Tapi kalau orang yang menyerah, karena dia tidak yakin, madesu, saudara. Udah Tuhan mati ya Tuhan mati.
pakai apa, Baygon, waduh enggak punya, hit enggak punya gitu ya. Apa, Wipol, waduh. Saudara, ini loh orang menyerah. Ya sudah habis. Oleh karena itu mari kita berserah pada pemeliharaan Tuhan. Khususnya di masa-masa sulit ini. Saat itu Elia sedang di masa sulit, pandemi, kekeringan, kelaparan, wabah. Sekarang pandemi, COVID. Sama-sama susah, sama-sama mengancam kehidupan. Tetapi ketika kita melihat dan menyadari pemeliharaan Allah itu nyata. Saudara, COVID boleh tetap terus terjadi. Walaupun saya berharap segera usai ya saudara. Pandemi boleh masih panjang. Tapi semangat kita tidak akan selesai. Saudara. Karena satu, pemeliharaan Allah melampaui kondisi alam. Elia kekeringan, kelaparan, ngungsi pinggir sungai, tidak ada apa-apa. Elia berangkat sendirian ya saudara, tidak berdua, bertiga, untuk bisa saling tolong, tidak ya, lonely sendirian. Dan saya tidak yakin dia berangkat ke pinggir sungai Kerit sambil bawa ransel 10 liter yang isinya beras, sari roti, Indomie. Saya hampir yakin Elia berangkat ya sudah apa adanya. Tidak bawa bekal, hidup. Kekeringan oke, tapi buat umat percaya, musibah, pandemi, masa-masa sulit, tidak berarti itu akan merenggut kehidupan Anda. Elia hidup. Elia bertahan. Yang kedua, pemeliharaan Allah itu melampaui keterbatasan manusiawi. Di manusia yang memang terbatas, saudara. Kalau ada manusia yang tidak merasa terbatas, dia salah lahir. Manusia itu terbatas, tetapi puji Tuhan kita punya Allah yang melampaui keterbatasan kita. Elia andai kata pun Elia punya uang, mau beli makanan, mau beli di mana? Ya. Andai kata pun Elia berangkat bawa bekal, saya bayangkan paling bertahan bekal itu bisa sampai 3-4 hari setelahnya. Makan apa? Saudara, secara logika manusia, Elia tidak mungkin bertahan lama di situ. Tapi bertahan. Karya Allah itu bukan irasional. Tapi karya Allah itu suprarasional. Karya Allah itu bukan enggak masuk akal sebetulnya, tapi dia melampaui akal. Saya lebih senang begitu istilahnya. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa pemeliharaan Allah itu juga acap kali melampaui apa yang kita harapkan. Kenapa kok saya bisa bilang gitu? Kalau saya jadi Elia, saya akan merasakan poin ini. Pemeliharaan Tuhan melampaui ekspektasiku ternyata ya. Kok bisa? Saudara, sehari 2 kali dikirim catering lewat Gagak. Menunya, salah satu menu terbaik yang ada pada zaman itu. 1, roti. Saudara, roti untuk orang Yahudi pada zaman itu mirip dengan nasi putih zaman sekarang. Mungkin kalau Anda dari timur bisa jagung atau sagu ya. Tapi saya ini, walaupun nama saya itu ada ke Cina-Cinaannya, saudara, ada Ang-nya, makanya kan mirip-mirip Andi Lau, Jet Li, Jackie Chan, saya Yoel Ang, kan begitu ya? Tapi perut saya ini Indonesia asli, saudara. Serius. Maksudnya apa? Saya kalau belum makan nasi, itu belum makan. Nah, senasib kita.
Serius, saudara. Saya itu jadi pendeta beberapa kali dikasih jemaat roti. Roti enak-enak. Roti mahal, saya yakin dari tampilannya aja saya tahu. Saya bilang sama istri saya, ini mahal ini mahal ini. Gitu. Tapi saudara, seberapa banyak pun roti yang saya konsumsi, kalau belum kena nasi putih, tidur tak tenang. Persiapan khotbah tak konsen, saudara. Percayalah. Harus masuk nasi putih. Kenapa? Ya sudah, saya dari kecil tiap hari makanan pokoknya nasi putih. Apapun lauknya, makanya nasi putih. Duh, serius. Zaman saya kos, saya bisa makan nasi putih tanpa lauk. Pokoknya ada nasi putih, saya jamin Yoel Ang bertahan hidup. Nah, Elia dikasih roti, makanan pokoknya. Mungkin Elia mirip dengan saya, perutnya perut asli orang Yahudi. Carinya roti, dikirimlah roti. Walaupun saya nggak tahu mereknya, ini sari roti, bread talk atau apa, tapi yang pasti roti. Ketika saya bayangkan Elia mengecap roti itu, dia berasa seperti hidupnya yang sehari-hari toh. Kenapa tidak ada perbedaan menu di rotinya? Melampaui ekspektasi, bukan? Coba Anda kalau bagian ini dieksplor lebih dalam, Anda bisa bayangin roti ini dapat dari mana sih Gagak? Anda bisa bayangin itu? Apakah ada pabrik roti terdekat di Sungai Kerit? Nggak habis pikir, saudara, kadang saya itu kalau ngelihat kisah-kisah ini, dapat dari mana Gagak ini roti? Tapi ya ada aja. Itu pertama, roti. Menu kedua, ini spesial. Apa? Daging. Saudara, daging itu zaman itu makanan mewah, apalagi saat itu masa paceklik ya, kering. Saya tadi cerita, saya 5 tahun kuliah di Yogyakarta, kuliah teologi, saudara. Sebagai anak kos, saya hanya bisa makan daging itu di awal-awal bulan. Pertengahan sampai bawah, antara tempe, tahu, kangkung, dan sayuran yang lainnya. Kenapa? Ya, karena kurs rupiahnya semakin menurun, semakin akhir bulan. Dan saudara, di tengah keterbatasan finansial saat itu, saya kuliah teologi soalnya beasiswa, saudara. Ya beasiswa pastilah, enggak mungkin makan mewah-mewah. Di masa sulit itu, saya masih bisa makan daging tapi di hari tertentu saja. Sama biasanya, kalau misalnya enaknya, nah ini tapi jangan salah motivasi ya. Salah satu yang membuat saya bisa sesekali makan enak karena saya di Yogyakarta, saya terlibat pelayanan di salah satu gereja di sana. Dan Anda tahu lah ya, gereja kalau persekutuan doa selesai apa? Makan. Ya. Ada persekutuan pemuda selesai, makan. Gratis. Sayang waktu itu saya belum punya Tupperware, saudara. Kalau punya saya bawa pasti. Nah, saudara, Elia di tengah masa sulit begitu, setiap hari 2 kali makan daging. Sayang lagi-lagi Alkitab tidak mencatat ini daging apa. Ayam kah, kambing kah, sapi kah, yang pasti saya menduga bukan babi. Karena haram. Coba Anda bayangkan lagi, ini daging-daging ini Gagak dapat dari mana? Pasti dagingnya sudah terpotong loh saudara. Nggak mungkin Gagak bawa daging utuh satu sapi gitu ditangkat, nggak mungkin. Iya toh. Daging itu saya bayangkan pasti sudah terpotong kecil-kecil supaya cukup ringan diangkut. Gagak. Yang motong siapa? Heran enggak Anda? Ya sudahlah. Akui saja. Allah kita terlalu dahsyat untuk dipahami.
Oleh karena itu, saudaraku, di masa-masa sulit ini, ya sulit memang, harus diakui sulit. Tetapi ketika kita mempercayai pemeliharaan Tuhan itu ya dan amin, Tuhan akan sanggup mengubahkan sesuatu yang sebetulnya akan melahap kehidupan Anda. Justru jadi sebaliknya. Kalau Tuhan sanggup memakai gagak yang seharusnya akan melahap makanan Elia, mengapa tidak mungkin Tuhan sanggup memakai pandemi yang seharusnya melahap kehidupan Anda, tetapi itu justru akan menjadi berkat buat Anda? Bukankah di balik krisis selalu ada peluang? Dan peluang itu ada bagi setiap orang. Sekali lagi, peluang itu ada bagi setiap orang yang mau berserah kepada Allah. Tapi peluang itu percayalah akan menghilang bagi setiap orang yang masih mengandalkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kalau Anda mau bertahan hidup di masa sulit ini, jangan pernah mengandalkan diri Anda sendiri, saudara. Mati Anda. Tapi kalau di masa sulit ini Anda masih ingin bertahan hidup, dan bukan hanya bertahan hidup, tapi tetap eksis melayani Tuhan. Saya senang di masa sulit masih punya tim band lengkap. Ya berserahlah. Dan percayalah, masa pandemi akan menjadi masa-masa di mana bukannya iman Anda rontok, tapi masa pandemi akan justru membuat iman Anda semakin kuat dan kokoh. Percayalah, ketika Anda berserah, masa pandemi ini bukan akan menjadi masa yang akan Anda ratapi, saudara. Tetapi justru di masa pandemi ini, Anda akan melihat karya-karya Tuhan yang acap kali supra-rasional itu.